Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai review artikel jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niken Raidina Laksmi Timur, NPM 1810303058. Jurnal pertama, pada judul Narkoba dan Otak, mempelajari dampak penyalahgunaan metamfetamin pada otak melalui pemeran otak virtual di museum. Latar belakang pada penelitian ini yaitu video game memiliki penggemar yang luar biasa, terdiri dari orang-orang dari segala usia. Banyak peneliti telah menyarankan bahwa video game memiliki potensi untuk membuat dampak positif pada pendidikan. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba memprakarsai ajakan untuk pengembangan lingkungan virtual reality melalui pengajaran mengenai dampak penyalahgunaan narkoba pada otak. Sebuah museum tur pameran bernama Narkoba dan Otak, game serius dikembangkan dan dirancang menggunakan metode grafis 3D otak yang terperinci dan dikombinasikan dengan video game sebagai cara yang menyenangkan dan menarik untuk menyampaikan konsep dasar ilmu saraf, serta efek neurotoksik dan jangka panjang dari penyalahgunaan metamfetamin pada otak. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu apakah peserta mendapatkan pengetahuan tentang ilmu syaraf dan dampak penyalahgunaan metamfetamin pada otak setelah pameran. Yang kedua, apakah pameran meningkatkan sikap peserta terhadap dampak penyalahgunaan metamfetamin pada otak? Dan yang ketiga, apakah pencarian sesuai mempengaruhi pemahaman dan sikap terhadap dampak penyalahgunaan metamfetamin pada otak? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pameran prototipe yang menyajikan untuk mendidik peserta dari berbagai latar belakang usia, etnis, dan gender, serta untuk membangun konsep yang lebih kuat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap peserta terhadap dampak penyalahgunaan metamfetamin pada otak meningkat secara signifikan. Untuk jurnal yang kedua yaitu mengenai ulasan tentang teknologi EEG portable dalam penelitian pendidikan. EEG digunakan secara luas dalam penelitian kesehatan dan medis. Dalam beberapa tahun terakhir, EEG telah dimasukkan ke dalam bidang lain termasuk desain antarmuka komputer. Saat ini terdapat indikasi bahwa semakin banyak peneliti yang menggunakan PEGT sebagai alat penelitian dalam penelitian pendidikan. Alat yang relevan untuk meningkatkan penelitian pendidikan sehingga pada penelitian ini mencoba untuk menguji studi empiris yang dipublikasikan yang melibatkan PEGT dalam konteks pendidikan untuk memperoleh wawasan tentang penggunaan PEGT. Rumusan masalah pada jurnal yang kedua ini yaitu dalam topik penelitian pendidikan, apa PEGT digunakan? Yang kedua, aspek kognitif apa yang dievaluasi dalam PEGT? Dan yang ketiga, apa rincian penggunaan PEGT dalam prosedur eksperimental? Tujuannya yaitu untuk menyarankan kemungkinan implikasi untuk pendidikan dan penelitian pendidikan berdasarkan tinjauan studi empiris yang ada. Metode yang digunakan yaitu literatur review tentang penggunaan teknologi EEGT portable dalam penelitian pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PEGT terutama digunakan dalam 7 topik penelitian: konteks membaca, pola penyajian materi pembelajaran, perilaku interaktif, edutainment, e-learning, akuisisi, keterampilan motorik, dan peningkatan kinerja pembelajaran dengan PEGT. Yang kedua, PEGT terutama digunakan untuk mengevaluasi perhatian dan meditasi peserta. Yang ketiga, sebagian besar percobaan EEG berlangsung kurang dari 60 menit. Kelompok penelitian terbesar adalah mahasiswa. Perangkat EEG portable yang digunakan dalam penelitian pendidikan terutama dikembangkan oleh Neuroscience dan Emotiv, dan 45% penelitian menggambarkan validitas PEGT dengan mengutip penelitian sebelumnya, dan hanya 3 makalah yang menilai validitas PEGT dengan eksperimen. Untuk jurnal yang ketiga yaitu mengenai adakah hubungan jenis otak, jenis kelamin, dan motivasi belajar IPA. Anak laki-laki secara konsisten memiliki sikap yang lebih positif terhadap sains sekolah daripada anak perempuan.
dan bahwa efek ini lebih kuat untuk fisika daripada biologi, dan tertinggi untuk ilmu umum yang tidak membedakan antara mata pelajaran sains yang berbeda, namun situasinya tampaknya kurang jelas mengenai apa yang menyangkut motivasi belajar IPA. Literatur penelitian tentang jurusan sains menunjukkan bahwa seks memiliki dampak penting terhadap pembelajaran IPA. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, dapatkah kita menemukan pengaruh jenis kelamin terhadap motivasi belajar IPA pada kelompok campuran siswa IPA dan non-sains? Yang kedua, dapatkah kita menemukan dampak tipe otak pada motivasi ini pada kelompok siswa yang sama? Tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis otak pada anak laki-laki dan perempuan terhadap motivasi belajar IPA dari kelompok sains dan non-sains. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan SPSS melalui pengujian reliabilitas kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan motivasi belajar IPA pada kelompok ini. Tetapi terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara tipe otak siswa dengan motivasi belajar IPA. Pada saat yang sama, siswa laki-laki menunjukkan tipe otak yang lebih sistematis, sedangkan siswa perempuan memiliki tipe otak yang lebih berempati. Oleh karena itu, jenis otak tampaknya sebenarnya menjadi variabel dasar motivasi untuk belajar sains. Nah, itu tadi 3 review jurnal yang sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.